Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bertemu lagi dengan saya Surahmat Hasim. Pada video kali ini saya ingin bercerita atau membahas tentang perubahan kurikulum di negeri kita. Sebagaimana kita ketahui, tahun ini pemerintah baru saja menelurkan kurikulum merdeka. Di banyak kesempatan ataupun pertemuan maupun forum-forum pendidikan, saya banyak mendengar pertanyaan-pertanyaan terkait mengapa kurikulum berubah, apakah kurikulum yang sekarang berbeda dengan kurikulum sebelumnya, apakah kurikulum merdeka lebih baik daripada kurikulum sebelumnya, atau pertanyaan-pertanyaan, jangan-jangan setiap ganti pemerintah, setiap ganti menteri, kurikulumnya bakal berganti lagi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang perubahan kurikulum dan kurikulum merdeka yang saat ini di-launching oleh pemerintah. Pertama-tama tentang bagaimana sejarah perkembangan kurikulum di negeri kita. Dari berbagai sumber yang saya baca, kurikulum di negeri kita telah mulai dikembangkan sejak 1947 yang kemudian sepanjang periode hingga kini itu mengalami berbagai perubahan atau pengembangan kurikulum hingga terakhir pada tahun 2022 pemerintah menelurkan kurikulum merdeka. Perubahan-perubahan kurikulum tersebut tentu pada prinsipnya adalah upaya memperbaiki kualitas pendidikan di negeri kita. Di antara kurikulum-kurikulum yang sudah kita lalui yang mungkin lekat di ingatan kita, di antaranya di kurikulum 1984 pemerintah mengenalkan konsep CBSA, cara belajar siswa aktif. Kemudian di tahun 2004 hadir kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian di tahun 2006 pemerintah mengenalkan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang berorientasi pada kemandirian satuan pendidikan atau desentralisasi pendidikan. Kemudian lahirlah kurikulum 2013 di tahun 2013 di mana mengedepankan penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan serta pendidikan karakter. Kemudian terakhir pemerintah menelurkan kurikulum merdeka yang tentu ini adalah sebuah upaya terus-menerus menyempurnakan kurikulum yang dilaksanakan di negeri kita. Kurikulum merdeka juga dianggap sebagai upaya pemulihan pembelajaran setelah negeri kita melewati masa-masa pandemi. Berbicara tentang kurikulum merdeka, ini bisa kita lihat dalam Kepmendikbud nomor 262 tahun 2002 tentang kurikulum sebagai upaya pemulihan pembelajaran. Jadi dapat kita lihat bahwa kurikulum merdeka ini selain sebagai upaya perbaikan kualitas pendidikan, juga adalah upaya pemulihan pembelajaran setelah negeri kita mengalami masa-masa pandemi. Pertanyaan berikut adalah, apakah kurikulum harus berubah? Apakah kurikulum merdeka lebih baik daripada kurikulum sebelumnya? Menurut pendapat saya, kurikulum perlu untuk terus dikembangkan, disesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan kebutuhan, serta perkembangan teknologi. Dalam rilisnya, pemerintah juga menyampaikan bahwa perubahan kurikulum ini adalah sebagai upaya penyempurnaan, perbaikan, serta untuk memenuhi learning loss atau pemenuhan pembelajaran diakibatkan oleh masa pandemi. Pemerintah juga menggunakan raport PISA atau Program of International Student Assessment untuk mengukur peta kompetensi siswa yang merupakan salah satu indikator daripada ukuran keberhasilan pendidikan di negeri. Jadi pada dasarnya bukan berarti ganti presiden, ganti kurikulum, namun kurikulum senantiasa memang harus terus dikembangkan, dievaluasi, diperbaiki demi kesempurnaan pendidikan di negeri kita. Pada akhirnya, keberhasilan implementasi kurikulum sangat bergantung
kepada bagaimana sekolah mengimplementasikan kurikulum ini dengan baik, bagaimana sekolah perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi dan karakteristik di sekolah masing-masing. Dan yang paling penting adalah bagaimana guru sebagai ujung tombak pendidikan dapat mengimplementasikan ide-ide besar dan praktek-praktek baik kurikulum Merdeka ini dengan baik, yang kemudian nantinya dapat menciptakan peserta didik yang berkualitas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.